Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Yosi Delvianti dalam program acara Podcast Unix TV. Oke, tamu kita kali ini benar-benar spesial banget, yaitu Irjen Pol Purnawirawan Dr. Haji Ike Edwin SIK SH MH MM. Pria kelahiran 10 Desember 1961 yang lahir di kota Bandar Lampung. Nah, seorang purnawirawan, perwira tinggi yang terakhir menjabat sebagai analis kebijakan utama bidang Saspol ahli Kapolri. Salah satu tokoh adat juga yang ada di Lampung, yaitu yang akrab disapa dengan Dang Ike. Selamat siang. Dang Ike, gimana manggilnya ini, Pak? Ya, itu Dang Ike Dang aja. Ike. Gimana kabarnya, Dang? Sehat selalu sehat. Ya, selamat datang di Unix TV. Terima kasih udah Unix TV top ya. Oh. Kegiatannya, kesibukannya apa nih hari ini, Pak Dang? Banyak kalau kesibukan, tapi yang penting senang. Senang. Penting senang, kita ikhlas, beribadah. Pokoknya setiap hari hidup itu harus bermanfaat untuk banyak orang ya. Untuk banyak orang. Nah, bagaimana nih Dang? Dang Ike ini kan seorang purnawirawan. Ya. Bisa diceritakan nggak Dang sedikit tentang profil singkat dari Dang Ike ini? Profil apanya nih? Mulai dari nama, kemudian keluarga, terus alamatnya di mana? Gitu. Ya, saya lahir di Bandar Lampung. Orang yang punya budaya dua, satu budaya Sabatin, satu budaya Pepadun. Nah, bapak dari Sebatin, ibu Pepadun. Yang satunya Saibatin, yang satunya penyimbang Tuharaja, ya kan? Jadi dapatlah dua-dua nih. Nah, terus senang saya. Lahirnya di Lampung, pulang sekarang kerja, terus pulang ke Lampung lagi, pengen berbakti di kampung halamannya. Ya, ke tanah kelahiran gitu. Nah, kakek pasti seorang tokoh ya, pernah jadi residen di Lampung. Nah, bapak juga tokoh, namanya juga diabadikan, kakek juga namanya diabadikan, bapak saya juga diabadikan jadi nama pangkalan Angkatan Udara Provinsi Lampung. Iya, gitu. Kalau untuk jenjang pendidikannya gimana sih? Pendidikan langsung dari Akabri aja, habis itu PTIK, Sespimpol, Sespati, ya. Kalau kuliahnya S1, S2, S3. Gitu. Itu anaknya berapa nih? Anak 2, satu laki, satu perempuan. Kebetulan mengelama di Kelondong. Ya. Nah, jadi punya kelama nih di Kelondong. Jadi anak saya itu kelamanya orang Kelondong. Berarti dari pesawaran ya? Pesawaran, W5 gitu. Nah, kalau untuk perjalanan hidup atau karirnya gimana sih Dang Ike? Saya, yang paling penting bagi saya bagaimana hidup itu bermanfaat. Dan hidup itu harus beribadah. Nah, jadi jangan mensia-siakan hidup. Kita tidak tahu apakah hidup kita itu masih 1 jam lagi, atau masih 10 tahun lagi, atau masih 100 tahun lagi. Nah, dari waktu-waktu yang ada itu, mau kita hidup 1 jam, mau kita hidup 1 minggu, 10 tahun, kita harus selalu mencari ibadah dan selalu bermanfaat buat siapa saja. Itu yang paling penting, bermanfaat itu. Kalau untuk ini karirnya mau mulai polisi itu gimana? Dari awalnya gimana itu? Oh, polisi. Ya, karena saya lihat dulu saya ingin ngebantu orang. Saya senang membantu orang.
apalagi kalau orang itu dalam kesulitan, kesusahan. Nah, saya pikir yang bisa begini salah satu daripada pekerjaan begini itu adalah polisi, gitu. Bisa nolong orang, bisa membuat orang jadi senang, gitu kan. Nah, terjunlah saya ke dunia polisi, gitu. Nah, saya terjun ke dunia polisi, ya saya lakukanlah seperti itu sebagai pelayan masyarakat, mengayomi masyarakat dan melindungi masyarakat. Nah, saya sepertinya cocok dengan kerjaan begitu. Nah, kalau untuk ini nih, tempat penugasan yang paling berkesan itu di mana sih? Jakarta. Kenapa di Jakarta dan Karena pernah jadi Kapolres Jakarta Pusat. Oh iya. Polres yang paling sibuk di Indonesia. Nah, saya sudah alami, mau itu karena itu ibu kota nasional itu adanya di Jakarta Pusat. Jakarta Pusat itu datang orang-orang dunia di situ. Selain itu tokoh-tokoh dunia datang, orang-orang terkenal datang, tempat tinggal-tinggalnya pejabat negara, duta besar, termasuk presiden, wakil presiden, menteri itu tinggal di Jakarta Pusat. Nah, yang ngamankan itu orang Lampung. Nah, saya jadi 3 tahun di situ menjaga keamanan ibu kota Republik Indonesia. Nah, kesanlah saya di situ. Jadi sangat berkesan Ya. Berapa tahun itu? 3 tahun. 3 tahun menjaga presiden, wakil presiden, gubernur DKI, wali kota Jakarta Pusat, duta besar, para menteri, para jenderal di situ semua. Kalau untuk kan pasti pengalamannya banyak ya dari kayak. Kalau untuk kasus besar apa nih yang udah diselesain? Yang bisa dikenal itu kasus Gayus gitu. Itu salah satu contoh aja lah kasus Gayus. Ya, pengembangan pajak. Nah, itulah Kalau yang di mengembarkan. kalau di Lampung sendiri apa sih? Lampung tidak ada konflik di Lampung. Kita Polda Lampung mendapat penghargaan penanganan konflik terbaik nasional. Terus penanganan narkoba terbaik nasional. Tidak ada begal. Angka kejahatan turun dari nomor 5 ke nomor 24. Ya, semuanya aman gitu. Jadi Lampung kondusif aja di zaman saya. Jabatan dan itu ya. Ya, waktu Kapolda. Nah, karena kan sempat menjabat sebagai Kapolda Lampung nih, kinerja apa nih yang udah dilakukan selama menjabat kemarin gitu? Satu, ya, saya ingin Lampung itu tidak ada begal. Dan terbukti di zaman saya tidak ada begal. Berantasan begal. Ya, saya tidak ingin ada konflik-konflik di Lampung. Nah, di zaman saya selesaikan konflik. Orang bilang dulu Lampung nomor 5 nasional narkoba. Waktu di zaman saya turun nomor 24. Orang bilang Lampung itu nomor 5 kejahatan nasional. Saya turunkan menjadi nomor 24. Sangat jauh gitu dari Ya, harus betul itu. Kita buat ini kampung halaman. Kampung halaman, beban moral buat saya. Saya sudah keliling-keliling seluruh Indonesia, dikasih kesempatan memimpin di kampung halaman. Tentunya saya harus bisa menjamin kepada semua orang yang ada di Lampung ini, saya pimpin Polda ini, saya beri jaminan Lampung aman. Nggak ada lagi bilang pabrik begal katanya. Nah, saya buktikan Lampung kan terkenal dengan pabrik begal. Ya, tapi zaman saya tidak ada begal. berantas semuanya. Ya, berantas dengan pendekatan Anjau Silau gitu ya. Gitu. Kalau untuk jabatan terakhir sebelum pensiun ini dari Polri apa nih, Dang? Staf ahli Kapolri bidang politik. Bidang politik. Bidang politik. Itu tugasnya ngapain? Ngurus-ngurusin pilkada, ngurus-ngurusin politik gitu. Nah, kita kan salah satu tugasnya pembinaan gitu, memantau situasi politik ya. Nah, itulah dikasih pekerjaan terakhir jabatan saya. Oke, boleh diminum dulu, Dang. Ya. Ini UMKM dari Pesawaran. UMKM ini. Pesawaran, Pista top. Abadi. Enak nih. Apa? Silakan dicoba dulu, Dang. Gurenja. Iya. Curenja. Gurenja. Gula, Gula, aren, jahe. jahe, Singkatan top. aja udah bagus ya.
minum pai. Gimana rasanya Dang Ike? Bangi. Bangi. Hangat di tubuh. Nah, itu kan kebanyakan apalagi anak muda nih ya Dang ya, yang sekarang ini minim gitu pengetahuannya tentang adat budaya Lampung ini. Gimana pandangan dari Dang Ike ini? Ya, itulah terjadi perkembangan, perubahan, baik itu teknologi, pengetahuan. Nah, anak-anak sekarang kan pengen singkat. Coba dulu orang makan kue tart. Kayak apa tuh kue tart itu? Harus dibikin dulu gula sama mentega sama tepung aja, dibakar, dipanaskan jadi lama. Sekarang orang gampang. Beli aja di Dunkin Donat udah langsung jadi. Nah, jadi terjadi perubahan itu. Nah, justru yang bagaimana yang punya Lampung ini bisa secepat itu. Nah, sekarang kita goreng ayam, motong ayam dulu, tapi fried chicken sudah jadi. Nah, bagaimana seperti itu pelayanannya? Itu yang harus dijemput, gitu. Jadi jangan lagi kita sekarang makan kue pakai tutupnya itu daun pisang. Nah, sekarang cari daun pisang. Habis itu daun pisangnya dibakar dulu biar lemes. Habis itu masukin kue, dilipet, nah ditaruh dulu. Nah, sementara kue Dunkin Donat langsung ambil ini makan. Nah, bagaimana bisa menciptakan itu tadi, tapi tidak menghilangkan masalah tradisional, masalah legendarisnya nggak kehilangan. Nah, ini yang harus dicari jalannya, gitu. Kan banyak itu, ya. Seperti dulu makan buah-buahan. Nah, sekarang di rumah juga udah bisa tuh bikin es itu yang dicampur itu udah langsung gampang. Dulu kan kita nggak pernah melihat itu karena alatnya sudah ada. Nah, alatnya sudah ada. Itulah perkembangan teknologi, gitu. Nah, bagaimana bisa seperti itu yang Lampung-Lampung asli gitu. Maunya pemuda itu harusnya lebih kreatif gitu ya. Nah, kalau untuk Dang Ike ini kan sempat mencalonkan diri sebagai wali kota Bandar Lampung. Ya. Nah, kenapa sih nggak langsung ke tingkat gubernur aja gitu? Padahal kan masyarakat Lampung kan udah banyak nih yang tahu tentang Dang Ike sendiri. Ya. Kenapa milihnya wali kota? Alasannya apa itu, Dang? Bagi saya di mana saja mengabdi, di mana saja kita beribadah. Kebetulan saat itu saya pensiun, tidak ada kegiatan, nyoba saja. Gitu, coba saja sudah, pokoknya lakukan aja. Menang kalah nggak ada masalah bagi saya, karena saya kerja itu untuk mengabdi, bukan jabatannya. Kata hadis Nabi, jangan minta jabatan, karena kalau minta jabatan maka kita yang bertanggung jawab nanti apabila masuk alam kubur. Tapi apabila itu jabatan yang minta kita, maka jabatan itu yang menanggung pada saat kita di alam kubur. Jadi jangan pernah meminta jabatan. Boleh sambil minum lagi? Ya, top. Bangi minumnya. Bangi. Apalagi musim hujan ya, Dang. Ya. Ngison ya, ngison. Lanjut lagi nih ya, Dang ya. Nah, pada saat pencalonan wali kota Bandar Lampung nih, sempat menjadi kan nggak sempat menjadi kandidat, ya kan belum sempat menjadi kandidat. Nah, itu kok bisa sih, Dang? Kenapa itu? Salah di mana ya itu? Nggak ada yang salah-salah. Mungkin Tuhan nggak mau juga. Tapi emang benar kayak gitu. Ya, kenapa tidak, kan semua hidup kita itu Tuhan yang ngatur. Kenapa kita tidak harus ikhlas? Ikhlas aja. Memangnya Dang itu serba hebat apa? Emang Dang itu serba wah udah bagus sudah enggak. Manusia itu ada kayak gitu, wah hebat gitu. Kan manusia itu ada kekurangan dan kelebihannya. Nah, di mana manusia bisa besar itu karena dia tahu kelebihan dan kekurangannya. Mungkin saya nggak cocok jadi wali kota, kata Allah. Masa saya harus paksa juga? Jangan-jangan Allah ngasih tempat nanti lebih besar. yang saya tidak tahu rencana Allah. Nah, makanya apa yang kesimpulannya, syukuri
apa yang sudah ada yang diberikan Tuhan. Satu saja yang perlu kita syukuri. Satu, hari ini saya dikasih napas. Berapa harga napas 1 jam itu dibanding duit 1 miliar? Kalau nanti 10 menit lagi napas itu berhenti. Nah, dikasih panjang Tuhan 1 jam. Apalagi kalau 10 tahun, apalagi kalau 20 tahun, panjang umur kita ini. Nah, harusnya yang kau ya, jadi bersyukur pada Allah yang penting. Nah, menghadapi ini nih pesta demokrasi 2024 nanti, apa nih persiapannya? Ada bocoran nggak buat pemirsa Unix? Kan pasti masyarakat tuh penasaran dengan Dang Ike ini 2024 nanti ini seperti apa gitu persiapannya? Nggak ada siap-siap. Kalau masyarakat mau pilih, saya pilih. Kalau nggak usah. Ngapain juga saya gini-gini aja juga sudah senang, bahagia, bersyukur. Kalau kalian pilih saya akan tugas dengan yang baik. Saya akan bikin baik, pasti untuk baik. Karena hidup saya nggak mau sengsara di akhir hidup saya nanti. Jadi saya harus bertanggung jawab. Kalau Umar bin Khattab bilang gitu, saya tidak ingin jadi beban hidup saya nanti di alam kubur. Jadi kita ikuti contoh-contoh khalifah itu, contoh-contoh hadis Nabi itu. Jadi jangan jadi pejabat juga jadi ocehan masyarakat, jadi omongan masyarakat. Katanya nggak ada kelebihannya, aduh nggak ada kemajuannya, ini pejabat nih bikin susah aja, nggak ada banding-bandingnya juga nih. Nah, untuk apa yang begitu sia-sia saja? Ya kan? Jadilah pejabat yang punya arti, bermanfaat buat semuanya. Bikin baik Lampung, bikin bagus Lampung. Kita hidup dengan semua suku yang ada di Lampung ini, membesarkan bumi Lampung. Bikin Lampung 5 besar Indonesia. Ya, segalanya ya, 5 besar Indonesia. Top Lampung itu. Jangan malu, karena Lampung adalah bangsa besar, suku yang besar, punya bahasa, punya tulisan sendiri, ya. Di sini tanahnya subur. Kan ada bahasanya, mak kam sapa lagi, mak gantang kapan lagi. Terima kasih terima kasih sudah meluangkan waktunya datang ke Unix. Sangat menginspirasi banget nih. Semoga apa yang disampaikan sama Dang Ike hari ini bisa bermanfaat untuk banyak orang ya, masyarakat Lampung khususnya. Nah, oke, itu tadi bincang-bincang kita dengan Dang Ike. Terus saksikan dan dukung podcast Unix TV dengan cara like, komen, dan subscribe. Nantikan juga podcast selanjutnya. Saya Yusri Delvianti dan kru yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.